warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, adik-adik, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali berkumpul, bersua, bertatap muka dalam rangka belajar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan Kitabus Shalah, dan kita pada pertemuan yang lalu telah menyelesaikan pembahasan yang berkaitan dengan sunnah-sunnah yang berupa perbuatan. Masih ingat ada berapa jamaah? Sunnah-sunnah sholat yang berupa perbuatan ada berapa? 18. Maka pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan masuk pembahasan berikutnya, makruhatus shalah, hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Insyaallah sebentar lagi makalahnya datang. Makruhatus shalah tis'ata asyara makruhan. Hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat itu ada 19. Hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat itu ada 19. Yang pertama adalah tarkus sunnati amdan. Yang pertama adalah meninggalkan sunnah dengan sengaja. Sudah kita bahas apa saja yang termasuk sunnah, baik sunnah fi'liyah, sunnah yang berupa perbuatan, maupun sunnah qauliyah. Kalau fi'liyah itu perbuatan, kalau qauliyah apa? Ucapan. Sudah kita bahas. Maka ketika seseorang dia itu sholat dengan meninggalkan sunnah, sholatnya sah, cuma tidak sempurna, karena dia telah meninggalkan sesuatu yang sunnah, dan karena dia telah melakukan sesuatu yang makruh. Contohnya, ada orang sholat meninggalkan sunnah qauliyah, doa iftitah, Allahu Akbar, langsung baca apa? Al-Fatihah. Sholatnya sah, tapi dia sholatnya kurang sempurna karena dia meninggalkan sunnah membaca apa? Iftitah. Contoh yang lain, seseorang yang sholat meninggalkan sunnah fi'liyah, perbuatan. Seseorang yang dia salam yang rukun itu salam yang keberapa? Pertama.
Jadi setelah dia doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dia salamnya cuma sekali. Assalamualaikum warahmatullah. Dan ini yang rukun. Salatnya sah enggak? Sah. Cuma dia telah meninggalkan sunnah salam kemana? Ke kiri. Salatnya sah tapi salatnya tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena dia telah melakukan apa yang dimakruhkan di dalam salat. Ini makruh yang pertama, meninggalkan sunnah dengan sengaja. Yang kedua adalah al-iltifatu bila hajatin. Al-iltifatu bila hajatin. Salat, menoleh tanpa ada keperluan. Apa jemaah? Menoleh tanpa ada keperluan. Ini juga hukumnya makruh. Menoleh di dalam sholat itu bisa dibagi menjadi beberapa pembagian. Setidaknya ada 3 pembagian. Menoleh yang pertama adalah menoleh yang membatalkan sholat. Ini apabila menolehnya bukan hanya kepala, tapi dibarengi dengan menolehnya apa? Badan. Jadi yang tadinya hadapnya ke kiblat, kemudian dia menoleh ke arah selain kiblat, maka ini bukan makruh lagi, tapi apa? Pembatal sholat. Kalau seandainya seseorang itu menoleh pertama adalah menoleh yang membatalkan. Apa menoleh yang membatalkan? Adalah menoleh dengan menggerakkan seluruh badan atau sebagian besar tanpa ada uzur, atau bukan dalam sholat sunnah. Dalam kendaraan sholat sunnah boleh, tapi kalau sholat wajib seseorang menoleh sampai sebagian besar badannya itu mengarah ke arah selain kiblat, maka sholatnya menjadi apa? Batal. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan syarat sah sholat. Syarat sah sholat di sini yang ditinggalkan apa? Apa ibu-ibu? Syarat sah di sini yang ditinggalkan apa? Kok sepi ini? Apa ibu-ibu? Apa Pak? Apa? Menghadap kiblat. Suaranya nggak ada di dalam, kurang jelas. Speakernya ada suaranya keluar semua. Ini nggak jelas di dalam, Ustaz. Suaranya kurang jelas. Suaranya keluar semua, Ustaz. Iya. Halo? Tes? Dengeran? Kedengeran ibu? Lah kok baru ngomong ibu-ibu? Tes? Sudah? Berarti ulang lagi nih. Ulang atau lanjut? Ya, langsung aja yang kedua. Makruh yang kedua adalah al-iltifat ila ghairi qiblah. Al-iltifat bila hajah. Menghadap atau menoleh tanpa ada kebutuhan. Menoleh dalam sholat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah menoleh yang membatalkan.
Yang pertama adalah menoleh yang membatalkan sholat. Malas. Yang pertama adalah menoleh dengan gerakan seluruh badan, dan ini bisa membatalkan sholat. Kenapa membatalkan sholat? Karena dia telah meninggalkan syarat dari sholat. Syarat sholat di sini yang ditinggalkan apa? Menghadap kiblat. Jadi ketika seseorang sholat menoleh dengan seluruh anggota tubuhnya atau sebagian besar anggota tubuhnya, maka di sini sholatnya batal. Ini menoleh yang pertama. Menoleh yang kedua adalah hanya dengan gerakan kepala. Menoleh hanya dengan gerakan kepala. Artinya tidak dengan dibarengi menolehnya badan, atau bahasa kita melirik. Maka yang seperti ini hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh. Mana dalilnya? Dalilnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis di dalam Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sa'altun Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam anil iltifati fis shalah. Saya bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang menoleh ketika sholat. Jadi lagi sholat menoleh itu bagaimana wahai Rasul? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, huwa ikhtilasun yahtalihu syaitanu min sholatil abdi. Menoleh di dalam sholat adalah colekan atau gangguan setan dalam sholat seorang hamba. Jadi ketika seorang sholat kemudian dia menoleh, sejatinya dia sedang diganggu sama siapa? Syaitan. Tapi batal nggak sholatnya jamaah? Tidak. Kalau seandainya menolehnya hanya dengan melirik atau menolehnya hanya dengan kepala. Pertanyaan berikutnya, boleh nggak menoleh kalau dibutuhkan? Kalau tadi kan makruh yang kedua menoleh tanpa ada kebutuhan. Pertanyaannya, boleh nggak menoleh kalau ada kebutuhan yang mendesak? Boleh nggak? Boleh nggak Mas? Boleh Pak? Betul. Menoleh jikalau ada kebutuhan itu dibolehkan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari sahabat Sahal ibn Handalah. Sahal ibn Handalah, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menceritakan sholatnya Rasul ketika menjadi imam bersama para sahabat. Dan pada saat itu Rasulullah masih dalam keadaan sakit. Jadi beliau sholatnya dalam kondisi apa? Duduk. Tatkala Nabi sholat dalam kondisi duduk, kemudian Nabi suaranya itu nggak bisa kenceng, akhirnya Abu Bakar yang menjadi, kalau istilah kita itu menjadi Bilalnya. Ketika Rasul mengatakan Allahu Akbar, Bilal mengatakan, Abu Bakar mengatakan apa? Allahu Akbar, seperti itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Sahal ibn Handalah, faja'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli wa huwa. Kemudian Rasulullah faltafata ilaina fara'ana qiyaman. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menoleh ke belakang dan ternyata mendapati kami sholat dalam kondisi berdiri. Fa'asyara ilaina faqa'atna. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada kami agar kami duduk. Akhirnya kami pun sholat dalam kondisi duduk.
Jadi pada saat itu, maaf, ini hadis bukan dari Sahal, hadis dari Jabir. Jadi kata Jabir bin Abdullah, ketika Nabi SAW menjadi imam sholat, karena beliau sakit, beliau imamnya duduk. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke belakang dalam kondisi sholat, melihat makmumnya berdiri. Nabi SAW memberikan isyarat kepada mereka untuk duduk. Akhirnya mereka pun duduk. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh karena ada apa? Kebutuhan, dan ini dibolehkan. Contoh yang lain, ibu-ibu barangkali, ibu-ibu lagi sholat bawa anak, lagi sholat bawa anak. Masjidnya ini ekstrim, sampingnya jurang, depannya jalan raya, samping kiri jurang, depannya jalan raya, samping kanannya apa? Laut. Depannya rel kereta api. Jadi masjidnya ini luar biasa tempatnya. Jadi ibu-ibu sholat, anaknya, kan namanya anak kecil kan nggak diam kan. Kalau seandainya khawatir dengan sesuatu yang membahayakan anaknya, maka boleh menoleh. Di sini menoleh dalam kondisi apa? Dibutuhkan. Atau seorang musafir, biasanya kan musafir kalau sholat bawanya banyak, bawa tas, dalamnya ada dompet, ada HP. Kadang kan sulit bagi dia untuk meletakkan tasnya tepat di mana? Di depan dia. Kadang nggak tepat, agak miring. Ketika sholat ini kayaknya ada yang mau ambil tas saya ini. Maka di sini dibolehkan bagi dia untuk apa? Menoleh. Tapi jangan terus-terusan. Sholatnya gini-gini terus, tidak. Tapi ketika kita merasa akan ada yang membahayakan, maka di situ dibolehkan untuk menoleh. Ini menoleh yang kedua. Menoleh yang ketiga adalah menolehnya hati. Jadi kedua matanya melihat tempat sujud, tapi hatinya kemana-mana. Ini membatalkan sholat ya jamaah? Suaranya atau kecepatan? Oh. Gimana? Ya enggak apa. Ya, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan. Ini enggak ada itunya. Ya, kita lanjutkan. Kedengaran Ibu? Ya. Tadi menoleh yang pertama apa? Salah paham nih jadinya nih. Menoleh yang pertama adalah menoleh dengan keseluruhan badan. Ini membatalkan sholat karena telah meninggalkan syarat sah sholat, yaitu menghadap kiblat. Yang kedua adalah menoleh dengan melirik. Yang seperti ini hukumnya makruh, tapi tidak sampai membatalkan sholat, dan dibolehkan jikalau ada kebutuhan. Ini menoleh yang kedua.
Menoleh yang ketiga adalah menolehnya hati. Kedua matanya melihat ke arah kiblat, tapi hatinya kemana-mana. Ini kita banget apa enggak nih jamaah? Ini yang seperti ini membatalkan sholat enggak? Enggak, berarti enggak apa-apa. Hah? Yang seperti ini mengurangi kesempurnaan sholat. Menurut pendapat yang kuat wallahu a'lam, khusyuk di dalam sholat itu hukumnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Bayangkan kalau seandainya khusyuk di dalam sholat itu wajib. Artinya wajib itu kalau ditinggalkan apa? Dosa. Berarti tiap hari kita berbuat dosa. Jadi wallahu a'lam, khusyuk di dalam sholat itu hukumnya sunnah muakkadah. Makanya orang yang sholat kedua matanya menghadap ke arah sujud, tapi hatinya kemana-mana, ini sholatnya tidak sempurna. Dan ini adalah, maaf, dan khusyuk itu adalah amalan yang sangat-sangat sulit. Saya mau nanya, jenengan mas, sudah sholat berapa tahun? Berapa tahun mas? Yalah 60 tahun anggap, ini masih muda yang saya tanya ini. Anggaplah sudah sholat, anggaplah ya, anggap aja sudah sholat 40 tahun. Anggap. Sudah berapa ratus sholat yang khusyuk mas? Wah, jadi dari takbir Allahu Akbar sampai salam nggak mikir kecuali sholat. Sudah berapa? Berapa ratus? Kurang ya, kurang saya tambah. Berapa ribu? 10 pernah mas? 10 aja, 10 pernah enggak? 5 pernah enggak? Ini kualitas sholat kita. Ini kualitas sholat kita. Dan kita harus berusaha bagaimana kita berusaha agar khusyuk di dalam sholat. Maka pada pembahasan kali ini kita akan membahas hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Kebanyakan hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat adalah hal-hal yang dapat mengurangi kekhusyuan sholat seorang hamba. Padahal Nabi SAW jauh-jauh hari telah mengingatkan kita. Kata Nabi SAW, awwalu ma yurfa'u min hadhil ummah. Yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah al-khusyuk. Jadi yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah khusyuk. Bahkan sampai Nabi, hatta la tara fiha rajulan khasyian. Bahkan nanti di akhir zaman kamu akan dapati tidak ada satu orang pun yang bisa khusyuk. Ngeri sekali. Makanya Nabi SAW beliau itu sering berdoa. Di antara doa Nabi adalah Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya hafal itu. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Kalau kita melihat praktik para sahabat Nabi SAW dalam sholat itu luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an dan Umar ibn Abdul Aziz itu diceritakan kalau mereka berdua sholat itu seperti tongkat yang ditancapkan. Sholat seperti tongkat yang ditancapkan. Tongkat itu kalau ditancapkan goyang-goyang nggak jemaah? Goyang-goyang enggak? Tidak. Jadi kalau sholat itu benar-benar apa? Tenangnya luar biasa. Kalau sholat itu benar-benar tenangnya luar biasa. Dan apabila beliau mengeraskan suaranya ketika sholat,
maka isakan tangis menyesaki batang lehernya. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Jadi kalau sholat itu seperti kayu yang ditegakkan, gak goyang sama sekali. Kalau bacaannya itu keras, maka yang terdengar adalah tangisan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, dikisahkan bahwasannya ketika beliau mau sholat, itu wajahnya jadi berubah. Wajahnya itu berubah dan badannya bergetar. Ketika ditanya, wahai Ali, kenapa kok engkau seperti ini? Apa kata beliau? Sesungguhnya sekarang ini adalah waktu amanah yang Allah tawarkan kepada langit, nggak mau. Bumi tidak mau, gunung tidak mau, yang dipikul oleh manusia. Yang dipikul oleh manusia, dan saya takut nggak bisa memikul amanah tersebut. Di sini amanahnya amanah Pak sholat dengan khusyuk. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau sholat itu sampai-sampai orang yang di belakangnya itu ndak faham apa yang beliau baca. Karena kalau baca ayat Al-Quran isinya tangisan tok. Lihat jamaah, bagaimana para sahabat zaman dahulu bisa menikmati sholat yang mereka jalankan, bisa meresapi bacaan yang mereka baca. Dan kita sama-sama berusaha bagaimana bisa meniru mereka, sehingga kualitas sholat kita adalah kualitas sholat yang bisa menahan kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sebagian orang mengeluhkan, Ustadz saya sholat terus, tapi maksiat juga jalan terus. Istilahnya apa? STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Apakah firman Allah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar itu enggak benar jamaah? Sholat itu bisa menahan dari perbuatan keji dan mungkar, itu benar? Benar enggak? Pasti benar. Tapi kenapa ada orang yang sholat tapi masih rajin maksiat? Karena yang salah bukan sholatnya, tapi orang yang sholat tersebut. Kalau seandainya sholatnya itu sempurna, yakin sholatnya itulah yang bisa menghalangi dia dari kemaksiatan. Ada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah hadis dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hendaknya kita renungi. Kira-kira kita ini dapat berapa persen dari sholat kita? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innar rajula la yansarifu. Ada seseorang yang dia itu sholat, wa ma kutiba lahu illa asyru sholatihi. Habis sholat dia tidak mendapatkan kecuali hanya 10% dari sholatnya. Jadi sholat yang aturan pahalanya itu 100%, dia hanya dapat berapa? 10%. Tus'uha, sumunuha, sub'uha, sudusuha, khamsuha, rub'uha, thulusuha, nisfuha. Ada yang dapat 80%, ada yang dapat 70%, ada yang dapat 60%, ada yang dapat 50%, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat setengah pahala dari sholatnya. Pertanyaannya, kira-kira ini kita dapat berapa persen jamaah? Berapa persen ibu-ibu? Insya Allah paham sendiri. Jadi kita takbir itu kira-kira yang khusyuk itu berapa menit? Atau hanya sampai rakaat pertama, atau bahkan hanya setelah baca iftitah? Wallahu a'lam. Ini semuanya yang bisa jawab kita masing-masing. Ini hal yang dimakruhkan kedua. Apa yang makruh yang kedua, Pak? Menoleh tanpa ada kebutuhan. Kita artikan saja, kita artikan dulu. Yang ketiga, iftirashu dira'aihi. Itu di makalah ada iftirashu dira'aihi.
menempelkan kedua lengan tangan ke lantai ketika sujud. Menempelkan kedua lengan tangan ke lantai ketika sujud. Menempelkan kedua lengan tangan ke lantai ketika sujud. Yang keberapa? 3, 4 kan? Tadi yang pertama meninggalkan sunnah dengan sengaja. Yang kedua apa? Menoleh tanpa kebutuhan. Yang ketiga, menempelkan kedua lengan tangan ke lantai. Nah sekarang yang keempat, maksud saya al-abath, melakukan perbuatan sia-sia. Yang kelima, at-takhassur, meletakkan tangan di pinggang. Yang kelima, at-takhassur, meletakkan tangan di pinggang. Yang keenam, at-tasa'ub. At-tasa'ub itu artinya adalah menguap. Yang ketujuh, istiqbalu suratin, menghadap ke gambar. Menghadap ke gambar. Yang kedelapan, farqa'atul asabi, membunyikan jari jemari. Tak 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 itu. Tashbikuhuma, yang kesembilan, menyilangkan jari jemari. Jadi antara satu jari dengan jari yang lain apa? Disilangkan itu. Yang keberapa itu mas? Sekarang 10 ya. Yang ke-10, lubsu saubin mu'allamin, memakai pakaian yang bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Memakai pakaian yang bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Yang ke-11, kaftus thawb awis sya'ar, melipat lengan baju atau mengepang rambut bagi laki-laki. Kalau perempuan boleh. Yang ke-12, mashu atharis sujud qabla al-faragh, mengusap bekas sujud sebelum selesai sholat. Mengusap bekas sujud sebelum selesai sholat. Yang berikutnya, bihadratit ta'am, sholat sedangkan makanan sudah disiapkan atau makanan telah dihidangkan. Seseorang sholat sedangkan makanan telah dihidangkan. Yang berikutnya, ma'a mudafa'atil akhbatsaini, sholat dalam kondisi menahan kotoran atau menahan buang hajat, maaf. Yang berikutnya, ila ghairi sutratin lil imam wal munfarid, sholat tanpa sutroh bagi imam maupun orang yang sholat sendirian. Sholat tanpa sutroh bagi imam atau orang yang sholat sendirian. Yang berikutnya, as-sadlu, menjulurkan pakaian sampai ke tanah. Menjulurkan pakaian sampai ke tanah. Yang berikutnya, taghtiyatul fam, menutup mulut.
Ini kayaknya susunannya berantakan. Apa? Ya. Al-busaqu ilal kiblah. Meludah ke arah kiblat atau ke arah kanan. Meludah ke arah kiblat atau ke arah kanan. Yang berikutnya apa? Raf'ul basari ilas sama. Salat dalam kondisi melihat ke langit, melihat ke atas. Ya, sekarang kita lanjutkan. Hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat yang keberapa sekarang? Yang keberapa? Yang keempat lah. Yang keempat. Nah, yang tiga sudah. Sekarang yang keempat. Yang ketiga tadi kan betul. Maaf. Ya betul. Ya betul, maaf. Afwan. Ya, yang ketiga sekarang. Iftirashu dira'aihi. Menempelkan kedua lengan tangan ke lantai. Hal ini dilarang di dalam sholat. Mana dalilnya? Dalilnya sabda Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka. Nabi SAW bersabda, "I'tadilu fis sujud." Seimbanglah kalian dalam sujud. Wala yabsut ahadukum dira'aihi. Dan janganlah salah seorang di antara kalian menghamparkan kedua lengannya inbisatul kalbi, sebagaimana seekor anjing menghamparkan kedua tangannya. Jadi maksud dimakruhkan menempelkan kedua tangan ke lantai adalah ketika sujud. Jadi ketika sujud itu tangannya, lengan tangannya diangkat. Kalau ditempelkan itu hukumnya apa? Makruh. Di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan alasan kenapa sujud dengan menempelkan lengan itu dimakruhkan. Kata Nabi SAW, karena itu menyerupai apa? Anjing. Oleh karena itu, di dalam sholat segala perbuatan yang meniru atau yang menyerupai binatang itu dilarang. Segala perbuatan yang menyerupai binatang itu apa? Dilarang. Bukan hanya ini. Di antara contoh yang lain adalah turun sujud seperti turunnya onta. Turun sujud seperti turunnya onta. Mana dalilnya? Dalilnya dari sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Kalau salah seorang di antara kalian itu sujud, turun sujud, maka janganlah turun sujud sebagaimana turun sujudnya onta. Wal yada' yadaihi qabla rukbataihi. Hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Perhatikan di sini jamaah. Kata Nabi SAW, kalau salah seorang di antara kalian itu sujud, turun sujud ini jangan seperti onta yang mau turun. Onta turun itu depannya dulu atau belakangnya dulu? Hah? Depan atau belakangnya dulu? Belakang? Kejengkang jamaah kalau belakang. Hah? Depan dulu atau belakang dulu ibu-ibu? Depan kan? Onta tuh kalau turun, ingat saya, depannya dulu kan? Baru belakangnya. Ya enggak mas? Hah?
atau depan belakang? Setahu saya itu depannya dulu. Tapi kata Nabi, janganlah sujud seperti turunnya onta. Berarti kan mendahulukan yang depan. Kemudian kata Nabi, hendaknya mendahulukan tangan sebelum lutut. Padahal tangan kan depan kan? Disuruh dilarang mendahulukan yang depan, tapi kok malah disuruh memajukan apa? Mendahulukan tangan. Kata ahli bahasa, lututnya onta itu berada di depan. Jadi lututnya onta itu berada di mana? Di depan. Oleh karena itu ketika onta turun itu mendahulukan apa? Lutut, walaupun itu posisinya ada di depan. Dari sini para ulama mengatakan yang lebih afdol itu ketika turun sujud mendahulukan tangan. Ini hadis Abu Hurairah. Sedangkan hadis Wa'il bin Hujr mengatakan yang lebih afdol itu turun mendahulukan lutut. Tapi menurut Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, semua atau kedua cara itu sah menurut kesepakatan para ulama. Mereka hanya berbeda pendapat mana yang lebih afdol, apakah mendahulukan tangan atau mendahulukan lutut. Jadi dua-duanya boleh. Ini yang ingin saya sampaikan adalah dilarang turun sebagaimana turunnya apa? Onta. Di antara menyerupai binatang yang dilarang di dalam Islam ketika sholat adalah menoleh seperti menolehnya musang. Menoleh seperti menolehnya musang. Ini pun dilarang. Kata Nabi SAW, wasiat beliau kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathin wa nahani an thalath. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku 3 hal dan melarang aku dari 3 hal. Yang pertama adalah amaroni bi raq'atai duha. Memerintahkan aku agar jangan meninggalkan 2 rakaat salat duha. Ini minimal 2 rakaat. Lebih dari itu boleh. Waktu duha itu dari kapan sampai kapan? Dari kapan, Pak? Saya yakin tahu semua. Terbitnya matahari berapa menit setelah itu? 15 kira-kira sampai kira-kira 1/4 jam sebelum sholat adzan duhur. Ini masih dibolehkan sholat duha. Bahkan yang afdol itu ketika sudah mulai panas. Jadi Nabi SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah jangan sampai meninggalkan sholat duha. Karena setiap persendian kita ini ada yang persendian kita ini harus disedekahkan. Disebutkan jumlahnya itu 300 lebih. Itu harus dikeluarkan sedekahnya tiap hari. Dan bisa diwakilkan hanya dengan sholat 2 rakaat di waktu duha. Dan sholat duha itu merupakan sholatul awwabin, sholatnya orang yang banyak taubat kepada Allah. Ini wasiat pertama Nabi kepada Abu Hurairah. Yang kedua, wal witri qabla naum, agar saya sholat witir sebelum saya tidur. Karena barangkali Abu Hurairah ini seorang ulama. Beliau malamnya bergadang untuk belajar ilmu agama. Yang namanya orang bergadang barangkali sampai tengah malam, ditakutkan gak bisa sholat malam sebelum subuh. Karena demikian akhirnya disuruh sholat witir sebelum tidur. Ini yang kedua. Yang ketiga, wasiyam thalathati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari di setiap bulannya. Puasa apa namanya? Ayyamul bid. Ini 3 perintah Nabi kepada Abu Hurairah. Wa nahani an thalath. Dan Nabi melarangku dari 3 hal. Yang pertama, an-naqrati kanaqrati dik. Melarangku mematuk seperti patukan ayam jantan. Ini di saat apa?
sujud. Maksud mematuk di saat sujud seperti patukan ayam jantan itu adalah sujudnya tidak tumak ninah. Ada jamaah ayam yang mematuknya tumak ninah jamaah. Habis matuk, berhenti dulu, baru diangkat. Ada enggak? Enggak ada. Terus. Sujud yang seperti ini enggak boleh. Karena menghilangkan rukun dari rukun sholat, yaitu tumak ninah. Harus tumak ninah. Minimal cukup membaca subhana rabbiyal a'la. Sudah cukup membaca itu, sudah tumak ninah. Kadang kita baru bilang sub. Sudah apa? Berdiri. Ini enggak tumak ninah. Ada sholat taraweh 23 rakaat berapa menit? 7 menit. Masya Allah. Rekor. Saya enggak membicarakan 23 rakaatnya atau 11 rakaatnya. Enggak. Insya Allah enggak masalah. Kecepatannya itu yang saya bicarakan. 23 rakaat 7 menit. Bahkan berita terbaru ada yang sudah mematahkan rekor ini. 5 menit 23 rakaat. Bayangkan. Mari kita buat video yang bisa mematahkan 5 menit ini jamaah. Siap? Tidak boleh. Yang seperti ini perlu diluruskan. Karena tentu yang seperti ini untuk mendapatkan tumak ninah sangat sulit. Kita doakan mereka, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Amin Allahumma amin. Ini yang pertama. Yang kedua, ka'iqa'il kalbi. Dan Nabi melarang aku untuk duduk iqa seperti duduk iqa-nya anjing. Jadi kan ini di sini yang dilarang apa? Karena mengikuti anjing. Duduk iqa itu ya kakinya dibawa ke depan, kemudian tangannya seperti ini di dalam sholat. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah wal iltifat kal iltifati tha'lab. Menoleh dalam sholat seperti menolehnya musang. Ini dilarang. Jadi kalau sholat ini tidak boleh. Dilarang. Kenapa? Karena seperti musang. Jadi di dalam sholat seseorang itu dianjurkan untuk tidak meniru binatang. Bahkan di luar sholat pun demikian. Tidaklah Allah Ta'ala menyebutkan menyerupai binatang kecuali dalam halal buruk. Ketika Allah Ta'ala mengisahkan atau mensifati atau memberitakan ahlul kitab yang dia sudah dapat kitab tapi tidak mau mengamalkan. Apa kata Allah? Matsalul ladzina hummilut Taurat tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar. Orang yang sudah dapat Taurat tapi tidak mau mengamalkan itu seperti keledai yahmilu asfaro yang membawa kitab-kitab yang tebal. Kira-kira keledai walaupun kitabnya banyak bermanfaat nggak kitab tersebut jamaah? Tidak. Demikianlah orang yang berilmu ketika dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Disamakan dengan apa? Keledai. Jadi tidaklah Allah Ta'ala menyebutkan penyerupaan dengan binatang kecuali untuk apa? Mencela perbuatan tersebut. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-abath. Al-abath adalah melakukan perbuatan sia-sia. Contohnya apa jemaah? Nguping katanya. Apa namanya nih? Kukur-kukur kalau butuh enggak apa-apa Pak ya. Tapi kalau dari awal sampai akhir kukur jangan. Mainan jenggot. Sholat sambil mainan jenggot. Atau yang lebih parah dari itu adalah mencari harta karun. Ngupil. Wis ngupil dibunter-bunter terus gitu aja. Ini lebih parah lagi. Ini memang nggak membatalkan, tapi mengurangi kesempurnaan sholat. Kira-kira orang yang sholat seperti ini khusyuk nggak jamaah? Ya nggak khusyuk, diginikan nggak hilang-hilang lagi. Ya udah nggak khusyuk. Atau sholat sambil mainan rambut dan lain sebagainya. Ini diantara hal yang dimakruhkan di dalam sholat.
Ada sebuah hadis yang berbunyi bahwasanya suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang sholat sambil mainan jenggot. Jadi sholat sambil jenggot gini kan. Apa kata Nabi? Lau khasya'a qalbu hada khasya'at jawarihuhu. Kalau dia ini khusyuk hatinya, pasti jasadnya juga ikut khusyuk. Jadi kalau banyak gerak itu tanda bahwasannya hatinya tidak khusyuk. Tapi sayang, hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Berarti boleh Ustaz sia-sia dalam sholat? Tidak boleh. Kenapa? Karena mengurangi kekhusyuan di dalam sholat. Ini yang keberapa? Yang keempat. Ini saya nanya seperti ini ada manfaatnya Bu, ada tujuannya. Biar nggak ngantuk, biar mengikuti berikutnya, biar fokus. Tapi nanti ada hal yang bakalan menghilangkan kefokusan, yaitu ketika snack dibagi itu udah kabur semuanya itu. Ya, berikutnya. Makanya Bang Taufik jangan begitu Bang Taufik. Berikutnya adalah at-takhassur, meletakkan tangan ke pinggang. Meletakkan tangan ke pinggang. Sebenarnya at-takhassur ini maknanya banyak. Dan semua maknanya betul. Ada yang mengatakan at-takhassur itu adalah meletakkan tangan ke pinggang seperti ini. Jadi sholat dalam kondisi seperti ini. Bisa dua-duanya atau salah satunya. Habis dari ruku, Allahu Akbar sambil gini. Ini tidak batal, tapi mengurangi kesempurnaan sholat. Kenapa ini dilarang? Disebutkan dalam beberapa riwayat, hal ini dilarang karena meniru orang Yahudi. Dan kita tahu bahwasannya umat Islam itu dilarang untuk meniru orang Yahudi. Bahkan Nabi itu sangat berusaha untuk menyelisih orang Yahudi. Ketika mereka mendapati, Nabi Muhammad mendapati Yahudi Madinah puasa di saat Nabi Musa diselamatkan, tuh puasa apa namanya? Puasa apa namanya? Asyura. Akhirnya Nabi SAW puasa Asyura dan Nabi menambah dengan 1 hari sebelumnya. Biar apa? Biar tidak meniru orang Yahudi. Ketika di awal-awal disyariatkan sholat, menghadapnya kemana? Kemana? Baitul Maqdis. Tapi Nabi SAW senantiasa menengadahkan kepalanya ke langit, meminta kepada Allah agar kiblatnya itu dirubah kemana? Ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' sampai akhir ayat. Jadi Nabi SAW itu berusaha bagaimana menyelisihi non-muslim. Dan takhassur itu dilarang, disebutkan dalam sumber riwayat karena itu merupakan di antara bentuk ibadahnya orang Yahudi. Dan kita dilarang, kata Nabi SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Ini alasan yang pertama kenapa dilarang. Alasan yang kedua dilarang karena ini bisa mengurangi kekhusyuan. Orang yang sholat dengan meletakkan tangannya di pinggang ini bisa mengurangi kekhusyuan. Oleh karena itu Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Bulughul Maram ketika beliau membawakan hadis ini, beliau membawakan judul dorongan agar khusyuk di dalam sholat. Berarti maksudnya apa? Perbuatan seperti ini bisa mengurangi apa? Kekhusyuan, kefokusan dalam sholat. Ini makna at-takhassur yang pertama. Makna at-takhassur yang kedua adalah hanya membaca cuplikan dari surat ketika sholat. Tidak sempurna satu surat atau tidak sempurna satu pembahasan. Contohnya yang dia baca adalah surat Al-Baqarah yang bercerita tentang perintah Allah kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi. Tapi dia baca nggak sempurna, cuma 1-2 ayat. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum sampai akhirnya.
Gak sempurna sampai pembahasan itu selesai. Maka yang seperti ini juga dinamakan sebagai tahossur. Makanya para ulama mereka mengatakan bahwasanya yang lebih afdol ketika jadi imam itu membaca surat secara sempurna. Walaupun suratnya itu pendek. Surat-surat favorit bagi kita apa jamaah? Kulhu, Al-Kautsar, itu surat-surat favorit. Wal 'Ashr, Al-Kautsar. Kalau ada suratnya lebih pendek dari itu pasti dicari. Lebih baik baca yang sekali sampai selesai daripada baca yang tidak sampai tuntas. Kalau mau baca Al-Baqarah, kalau nggak bisa selesai satu Al-Baqarah, baca pembahasan yang sampai tuntas. Kalau nggak tuntas, sebagian ulama mengatakan hal ini termasuk perbuatan yang dinamakan dengan tahossur. Jadi tahossur itu maknanya ada dua. Yang pertama apa? Meletakkan tangan di pinggang. Yang kedua, hanya membaca sebagian atau cuplikan dari surat. Yang berikutnya adalah at-tasa'ub, menguap. Insyaallah. Menguap di dalam sholat ini juga dimakruhkan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tasa'ubu fis sholati minasyaiton. Menguap di dalam sholat itu datangnya dari setan. Kalau menguap di dalam kajian dari siapa Pak? Kok dari siapa Pak? Dari siapa Ibu? Menguap dari kajian datang dari siapa? Ngantuk itu bisa jadi nikmat loh. Kita tahu ketika terjadi perang antara Rasulullah dengan siapa? Kaum kufar. Itu Rasulullah Allah Azza wa Jalla memberikan rasa kantuk kepada para sahabat. Jadi para sahabat pada ngantuk. Id yughashshikumun nu'asu amanah. Ketika Allah Ta'ala memberikan rasa kantuk kepada kalian sebagai bentuk nikmat. Di dalam perang sudah capek, dalam kondisi aman, Allah Ta'ala buat para sahabat ngantuk biar bisa istirahat. Ayat ini jangan dijadikan dalil dalam majelis taklim. Ngantuk itu merupakan apa nih? Nikmat. Kemudian kata Nabi, "Fa'ida tasa'aba ahadukum falyaqdim mastata." Apabila salah seorang di antara kalian dalam kondisi sholat kemudian dia menguap, tahan semampunya. Jadi kalau mau menguap tahan. Kalau nggak bisa dengan mulut maka tahan dengan apa? Tangan. Bisa kan menguap kan? Menguap bisa ditahan ya? Ditahan sebisanya. Jangan malah diapakan? Dilepaskan. Wah, jangan. Apa sendok? Ya, jadi berusaha ditahan. Kalau nggak bisa baru pakai tangan. Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala membawakan beberapa sunnah-sunnah ketika menguap. Yang pertama adalah an yaqdim mastata. Dia berusaha menahan sekuat tenaga. Jadi ketika menguap ditahan. Jangan sampai menguap. Walaupun sedikit ya keluar tidak apa-apa. Kalau nggak bisa, an yadahu ala fi. Kalau nggak bisa maka ditahan dengan tangan. Yang ketiga, annahu la yaqul ha. Kata Syekh bin Baz, tidak sampai keluar ucapan apa? Gimana sih menguap itu bagaimana? Anda mau mempraktikkan kok malu jamaah? Soalnya ada di video soalnya. Kalau enggak, praktek sesuka saya. Iya. Ya, ini diantara adab menguap. Berikutnya adalah istiqbalus surah, menghadap ke gambar. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, ia berkata,
kana kiram li Aisyah. Dahulu Aisyah punya kain tipis. Satarat bihi janiba baitiha, yang ia pakai untuk menutupi samping rumahnya. Aisyah punya kain tipis yang digunakan untuk menutupi samping rumahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, amiti anni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amiti anni. Maknanya adalah singkirkan, jauhkan kain itu dari saya. Kenapa? Fa innahu la tazalu tasawwiruhu ta'ridu li fi sholati. Sesungguhnya ia senantiasa tergambar dan terlintas dalam sholatku. Jadi ketika sholat itu karena kain itu bergambar, sehingga menjadikan seseorang itu apa jamaah? Terbawa oleh gambaran tersebut. Kita sudah berusaha khusyuk ini, sudah berusaha khusyuk. Ternyata di samping kita pakai belakangnya tertulis Ajinomoto. Kita udah berusaha khusyuk ini. Apalagi biasanya rumah makan sederhana, toko bangunan Budi Utomo. Dan lain sebagainya. Ini bisa mengganggu apa? Kekhusyuan. Apakah hanya gambar saja? Atau segala hal yang bisa mengganggu kekhusyuan? Segala hal yang bisa mengganggu kekhusyuan. Contohnya apa jamaah? Tulisan-tulisan atau TV, sholat TV-nya nyala. Oh, depan TV lagi. Ustadz TV-nya kan lagi nonton rojak Ustadz. Walaupun rojak, lagi sholat matikan dulu. Jadi segala hal yang bisa memalingkan seseorang dari kekhusyuan ini dilarang di dalam sholat. Kembali lagi kita mengingatkan bahwasannya ruh dari sholat itu adalah khusyuk. Tujuan utama dari sholat di samping itu merupakan ibadah adalah bagaimana kita bisa melakukan ibadah tersebut dengan khusyuk. Penting jamaah, mengetahui tujuan inti dari ibadah itu penting. Penting sekali. Contohnya sekarang ada orang bangun rumah sakit. Rumah sakitnya megahnya luar biasa. Megahnya luar biasa. Di tengah-tengahnya ada kolam renang, ada air mancur, apalagi biasanya. Kemegahan itu yang digambarkan dengan awas. Ada tamannya, bahkan semua wahana yang di Dufan itu ada di rumah sakit tersebut. Jadi sambil nunggu itu sambil main arum jeram dan lain sebagainya. Rumah sakit semewah itu, kalau seandainya nggak ada dokternya, apa gunanya jamaah? Nggak ada gunanya. Tujuannya adalah dokter untuk mengobati orang sakit. Demikian pula kita harus sadar bahwasanya tujuan dari sholat adalah bagaimana kita bisa khusyuk. Bayangkan, sholat khusyuk 2 rakaat saja, sholat khusyuk 2 rakaat saja itu bisa menghapuskan dosa yang telah lampau. Disebutkan dalam sebuah hadis, man tawaddo'a nahwa wudu'i hada. Siapa yang berwudu, kata Nabi, sebagaimana wudunya saya, summa shalla raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, di dalam 2 rakaat itu sama sekali dia tidak terbesit di dalam hatinya kecuali sholat, gak mikirin yang lain. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosanya yang lalu telah diampuni. Wudu semua orang bisa. Wudu dengan wudunya Nabi semua orang bisa. Sholat 2 rakaat juga bisa. Yang sulit yang keberapa? Yang khusyuk itu. Dari awal Allahu Akbar sampai apa? Salah. Itu bisa luar biasa. Kita berusaha untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari hati yang tidak khusyuk. Amin Allahumma amin. Kemudian wa farqa'atul asabi'. Farqa'atul asabi, membunyi-bunyikan tangan. Contohnya gini jemaah. Salat sambil tak 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 tak.
Ini juga dimakruhkan. Kenapa? Intinya sama, mengurangi kekhusyuan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah salah seorang budak Ibnu Abbas yang bernama Syu'bah. Dia menceritakan, "Shallaitu ila jambi Ibni Abbas." Saya sholat di samping Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu siapanya Nabi jemaah? Siapa? Sepupunya Nabi. Ibnu Abbas itu sepupunya Nabi yang namanya digunakan yang namanya digunakan apa? Pondok Wiradesa. Promosi jamaah. Boleh kan promosi? Kalau nggak boleh saya tutup kajiannya. Ya, canda. Ya. Ibnu Abbas, dia pernah sholat di samping Ibnu Abbas. Fafaqtu asabi'i. Kemudian saya sholat sambil membunyikan tangan saya. Tak 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 tak. Falamma qudiyatis shalah, ketika sholat sudah selesai, la ummalak. Kata Ibnu Abbas, gak sopan kamu. Takok asabi aka wa anta fis shalah. Apa kamu akan bermain dengan jari-jarimu, membunyikannya sedangkan kamu dalam kondisi sholat? Jadi diingkari sama Ibnu Abbas karena hal itu sangat bertentangan dengan kekhusyuan di dalam sholat. Walaupun hal itu tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat, tapi kalau seandainya dari awal dia gini-gini sampai salam, batal jamaah. Karena banyak apa? Gerakan. Tapi kalau hanya beberapa kali, ini hukumnya adalah apa? Makruh. Berikutnya adalah tasbikuhuma. Apa tasbikuhuma? Menyilang-nyilangkan jari jemari. Kata Nabi SAW, "Idza kana ahadukum yusalli." Jika salah seorang di antara kalian salat, fala yashbikanna baina asabi'ihi, maaf. Jika salah seorang di antara kalian salat, maka janganlah menjalin jari jemarinya. Jadi ketika sholat nggak boleh kita menjalin jari jemari kita. Alasannya apa jemaah? Sama alasannya apa? Bertentangan dengan usaha untuk meraih kekhusyuan. Bahkan sebelum kita sholat saja kita dilarang. Sebelum sholat saja dilarang. Apalagi ketika sholat. Kata Nabi SAW, "Idza tawadda'a ahadukum." Apabila salah seorang di antara kalian wudu fi baitihi, di rumahnya, summa atal masjida kana fi salatin hatta tarji'a. Siapa di antara kalian yang wudu di rumah kemudian ke masjid? Ini menunjukkan kata para ulama yang afdol itu kalau mau sholat jamaah wudunya di mana? Di rumah. Barang siapa yang wudu di rumah kemudian ke masjid, maka perjalanannya dari sejak dia pergi ke masjid sampai pulang lagi itu dihitung sholat. Dapat pahala sholat walaupun dia tidak sholat. Kemudian kata Nabi, "Fala yaf'al hakada wa syabbaka baina asabi'ahu." Maka janganlah melakukan hal yang demikian sambil Nabi menjalin jari jemarinya. Bahkan sebelum sholat aja dilarang. Apalagi ketika sholat. Berarti nggak boleh gini jemaah? Boleh enggak? Boleh enggak? Dalam segala waktu, dalam segala hal, boleh enggak? Ibu-ibu, tasbih, menjalin jari jemari, ini nggak boleh dalam segala waktu? Hah? Halo? Jawabannya mudah sekali, wallahu a'lam. Ini kalau ujian 0 nilai. Biasanya santri itu kalau ujian saya enggak tahu setengah dari ilmu ya gitu. Betul lah, adri itu setengah dari ilmu. Tapi ya kalau ujian tetap salah.
Yang dilarang adalah ketika mau sholat sama ketika sholat. Adapun di luar waktu tersebut maka dibolehkan. Di luar waktu tersebut maka dibolehkan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan. Sesungguhnya orang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan. Jadi antara kita semua ini seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'do. Yang satu sama lain saling menguatkan, kata Nabi. Kemudian wasyabbaka asabi'ahu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tasbih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyilangkan jari jemarinya. Jadi kata Nabi, orang mukmin itu seperti ini. Orang mukmin itu seperti ini. Ini menunjukkan bahwasannya menyalin atau apa? Yang menyilangkan jari jemari di luar waktu dua waktu itu dibolehkan. Nabi SAW dalam redaksi lain pernah setelah sholat asar atau sholat duhur, rawinya lupa, beliau sholatnya hanya 2 rakaat. Setelah itu beliau berdiri sambil menyilangkan jari jemarinya, sambil bersandar di tiang. Seakan-akan beliau itu waktu itu lagi nggak bombong, lagi banyak pikiran, lagi marah. Kemudian ada orang yang mengatakan, aku sirotis sholah, wahai Rasulullah, apakah sholat sekarang sudah dikosor? Nggak 4 lagi jadi 2. Ternyata waktu itu Nabi apa? Lupa. Yang jadi pokok pembahasan kita adalah waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyilangkan jari jemari. Jadi kalau sudah selesai sholat maka tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah sebelum sholat, setelah wudhu, sama ketika sholat. Berikutnya, lubsu thawbin mu'allamin. Lubsu thawbin mu'allamin. Memakai pakaian yang dapat mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah sholat menggunakan khomisoh. Khomisoh itu adalah pakaian yang banyak coraknya. Laha a'lam, yang memiliki banyak corak yang bisa mengganggu kekhusyuan. Fanadhara ila a'lamiha nadrotan. Ketika sholat Nabi sambil memerhatikan apa? Corak-corak gambar-gambarnya itu. Falamman sorofa. Setelah selesai sholat Nabi SAW mengatakan, idhabu bi khamisati hadihi ila Abi Jaham. Pakaian yang terbuat dari jenis khomisah ini tolong kembalikan ke Abu Jaham. Waktuni bi ambijaniyah. Berikan kepadaku pakaian ambijaniyah. Pakaian ini yang tidak memiliki corak yang sangat mencolok. Fa innaha alhadni anifan an sholati. Karena khomisah tadi, pakaian yang coraknya sangat mencolok tadi telah mengganggu kekhusyuan saya. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabatnya untuk memberikan pakaian yang tidak terlalu mencolok, yang bisa mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Kekhusyuan seseorang dalam sholat itu bisa terganggu melalui 2 pintu, jamaah. Pintu yang pertama adalah telinga, dan pintu yang kedua adalah apa? Mata. Kata para ulama, yang pertama pintu telinga, yang kedua pintu mata. Saya tambahi 1. Pintu apa ini? Hidung. Ketika lagi sholat sampingnya rumah makan, bakar apa? Yang baunya semerbak tuh masak apa ya, Pak? Ibu-ibu, masakan yang kalau dimasak baunya semerbak tuh masak apa? Apa? Ikan asin. Baunya enak. Atau sampingnya lagi makan durian. Ini lagi musim durian ini, Masya Allah.
Ya, ada dua pintu. Yang pertama adalah telinga. Mana dalilnya? Dalilnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf, kemudian sahabat-sahabat yang lainnya itu baca Al-Quran, zikir dengan mengangkat suara. Zikir, baca Al-Quran dengan mengangkat suara. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ala inna kullakum munajin rabbahu. Ketahuilah bahwasannya masing-masing di antara kita, di antara kalian ini sedang bermunajat kepada Rabb-Nya. Fala yu'diyanna ba'dukum ba'do. Maka tolong jangan saling mengganggu. Wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qiraah. Dan ketika baca Al-Quran jangan diangkat suaranya terlalu keras. Di sini Nabi SAW sedang iktikaf, semua sedang sibuk ibadah, kemudian sebagian sahabat itu baca Al-Qurannya keras, zikirnya dengan keras, dilarang sama Nabi. Tidak kemudian sahabat Nabi mengatakan, ini Nabi ini gimana orang baca Al-Quran kok dilarang? Tidak. Ini orang sedang zikir kok dilarang. Saya nggak mau bilang selawatan. Ini orang lagi zikir kok dilarang? Tidak. Yang dilarang adalah mengangkat suaranya itu loh. Mengganggu kekhusyuan orang yang sedang apa? Sholat. Ini pintu pertama yang mengganggu kekhusyuan. Pintu yang kedua adalah apa? Mata. Pintu yang kedua adalah mata. Kalau seandainya pakaian yang dipakai itu adalah pakaian gambar makhluk bernyawa, maka ini hukumnya apa? Haram. Kenapa haram? Kenapa haram jamaah? Lukisan contohnya gambar apa biasanya Pak? Ular atau apa? Naga, macan, singa, ngeri-ngeri biasanya, kucing dan sebagainya. Ini kalau gambar bernyawa haram. Nabi SAW bersabda, Inna ashaba hadhi suwar yaumal qiyamati yu'adzabun. Sesungguhnya orang yang suka gambar-gambar makhluk bernyawa, kelak di hari kiamat mereka akan diazab. Apa bentuk azabnya? Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Coba hidupkan apa yang telah kamu gambar. Ustaz, ini kan yang dilarang yang gambar. Saya kan pakaiannya beli, bukan saya sendiri yang nyablon, bukan saya sendiri yang gambar. Gimana jamaah? Kenapa dilarang? Yang memakai kenapa dilarang? Kenapa yang memakai dilarang? Karena dia memajang sesuatu yang diharamkan untuk dibuat. Jadi kalau gambarnya adalah gambar bernyawa, maka ini haram. Tapi kalau seandainya gambarnya bukanlah gambar bernyawa dan coraknya terlalu sampai mengganggu seseorang dalam kekhusyuan, maka ini hukumnya tidak sampai haram, tapi hukumnya apa? Makruh. Kita lanjut. Adzan jam berapa? Setengah 12? Ya, 10 menit lagi. Kita lanjutkan. Kaftus thawbi awis sya'ri. Melipat baju atau rambut. Melipat rambut di sini kecuali bagi siapa? Perempuan. Jangan kemudian perempuan mengatakan, Ustadz, rambutnya kalau nggak dikepang gerah. Masa nggak boleh ngepang? Boleh. Ini bagi siapa? Laki-laki. Melipat baju, tangannya, lengan tangannya dilipat, lengan apa? Celananya juga dilipat. Ini juga dimakruhkan. Mana dalilnya? Dalilnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dzumin. Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Apa 7 tulang tersebut? Al-jabhah, dahi. Nah, setelah kita apa? Batuk. Wa asyara ila anfihi. Tapi ketika Nabi mengatakan dahi, Nabi berisyarat kepada hidungnya. Ini merupakan isyarat bahwasannya hidung juga termasuk hal yang harus nempel apa? Lantai. Ini sedikit masalah, nggak masalah sih bagi orang-orang Indonesia. Khususnya orang-orang Indonesia.
yang hidungnya mancungnya kemana? Ke dalam. Jadi harus lebih itu lagi. Tapi kalau orang Arab santai saja, hidungnya sudah apa? Sudah nempel. Ya. Jadi itu harus nempel antara di sana ini. Kemudian kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki. Kemudian kata Nabi sallallahu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wala nakfit athiyab wasya'r. Dan kami dilarang untuk melipat baju dan melipat rambut. Bagi siapa? Laki-laki. Ini makna dari melipat. Mungkin akan ada yang bertanya, Ustadz, kalau celananya isbal bagaimana? Apakah dibiarkan isbal atau dilipat? Sedangkan melipat celana itu hukumnya apa? Makruh di dalam sholat. Milih isbal atau milih apa tadi? Melipat jamaah? Milih mana? Melipat. Kenapa nggak milih dipotong? Karena nggak ada pilihannya ya. Iya betul. Yang lebih ringan adalah melipat. Karena isbal itu ancamannya berat. Jadi lebih ringan adalah dengan melipat. Ini yang keberapa ini? Berapa? 11. Masih 8. Mashu atharis sujud qoblal farau. Mengusap bekas sujud sebelum selesai sholat. Jadi di zaman Nabi masjidnya itu belum pakai lantai, apalagi keramik, apalagi apa, granit dan sebagainya, masih pakai pasir. Itu saja kita dilarang sering-sering apa, usap. Orang kan biasanya kalau sujud masjidnya kurang bersih kan ada yang nempel pasir-pasirnya jamaah kan. Itu kita hanya dibolehkan sekali. In kana labud, kata Nabi, kalau harus itu maka cukup sekali. Jangan setiap sujud kayak gini. Bahkan ada sebagian kita kalau mau sujud niup-niup dulu. Saya bersyukur kalau nggak diginikan. Ini sangat bertentangan dengan apa? Usaha untuk menggapai kekhusyuan. Ini darah. Berikutnya adalah bihadratit ta'am, sholat di saat makanan sudah disediakan. Kata Nabi SAW, la sholata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada sholat atau tidak sempurna sholat seseorang ketika makanan sudah dihidangkan. Pertanyaan saya, tidak di sini maknanya apa? Dalam hadis, tidak itu ada 3 makna. Bisa bermakna tidak untuk meniadakan keberadaannya. Jadi kita artikan tidak ada orang yang sholat sedangkan makanan sudah disajikan. Atau tidak bermakna keabsahan. Artinya tidak sah sholat orang yang makan, orang yang sholat sedangkan makanan sudah disajikan. Atau makna tidak yang ketiga adalah tidak menafikan kesempurnaan. Tidak sempurna seseorang yang sholat sedangkan makanan sudah disediakan. Kira-kira dari tidak, makna tidak yang 3 ini yang lebih kuat mana? Apa keberadaan, keabsahan atau kesempurnaan? Kesempurnaan, betul. Walaupun yang pertama nggak mungkin, keberadaan nggak mungkin, karena ada saja orang yang sholat sedangkan makanan sudah disediakan, ada. Yang kedua, keabsahan, walaupun Ibnu Hazm berpendapat demikian, tapi jumhur ulama mengatakan la di sini untuk menafikan kesempurnaan dari sholat. Jadi tidak sempurna, sholatnya sah. Tapi bukan berarti kemudian setiap kali makanan disediakan kita mendahulukan makanan. Tidak. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah makanan telah tersaji. Makanan telah tersaji. Jangan sampai ayamnya baru diapakan sebelum digoreng itu diapakan? Dialubi ya, diungkep. Iya. Ayamnya baru diungkep, belum saji, belum siap. Kemudian dia mengatakan saya nggak mau sholat. Makanannya sudah ada. Salah.
Enggak. Dilarang sholat itu adalah ketika makanan sudah siap. Yang kedua, lapar atau ada hasrat untuk makan. Jadi benar-benar dia itu sudah ada hasrat. Kalau dia sudah kenyang sekali, kemudian beralasan makanan sudah disajikan, tidak boleh. Yang ketiga, mampu memakannya, baik secara tabiat maupun secara syar'i. Tabiat maksudnya gini, makanan itu tidak panasnya luar biasa. Jadi panas banget ini. Ini kalaupun ditinggal sholat masih panas. Makanya sebenarnya jangan tinggalkan, tetap sholat. Atau secara syar'i dia dalam keadaan apa? Puasa. Maka apa gunanya dia menunggu makan atau mau makan kalau seandainya dia itu pada saat itu diharamkan untuk makan. Yang keempat adalah waktu sholatnya masih longgar. Tapi kalau seandainya dia mau sholat duhur, sebentar lagi sudah masuk waktu sholat asar, maka dia boleh sholat walaupun dalam keadaan makanan sudah disediakan dan walaupun dia dalam keadaan lapar. Kenapa? Karena waktunya sudah mau habis. Dan yang kelima adalah dia tidak sengaja. Dia tidak bersengaja menjadikan waktu makan dan minum tepat waktu sholat. Jadi ini mau adzan 10 menit lagi nih, langsung dia masak, sudah matang pas komat. Udzur syar'i untuk tidak sholat jamaah. Tidak, setiap mau sholat seperti itu tidak. Jadi tidak dijadikan sebagai apa? Akal-akalan. Ini yang keberapa? 15 ya. Berikutnya adalah ma'amudafa'atil akhbatsain. Menahan buang hajat. Menahan dalam artian hal itu sampai menjadikan kita menahan. Tapi kalau seandainya sedikit sekali, kita mau kencing tapi sedikit sekali, nggak terasa, artinya nggak sampai kita menahan, maka hal itu tidak apa-apa. Yang tidak dibolehkan adalah menahan. Lebih parah lagi kalau seandainya apa? Sudah mau keluar, ini haram. Sudah mau keluar sambil muter-muter kayak gini nggak boleh. Tapi kalau hanya sambil menahan, hukumnya apa? Makruh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata bi hadratit ta'am wala huwa yudafihul akhbatsan. Tidak sempurna salat orang yang makanan sudah disajikan atau menahan buang hajat. Pertanyaannya, kalau kentut bagaimana jamaah? Kalau kentut bagaimana? Kalau kentut boleh nggak ditahan? Ayo, ini yang sering nahan kentut nggak jawab ini. Boleh enggak? Boleh. Kata para ulama, menahan kentut itu alasannya sama dengan menahan buang hajat. Sama-sama bisa mengurangi kesempurnaan dari sholat. Maka menahan kentut pun juga tidak boleh. Kalau sedikit sekali mau kentutnya Ustaz, boleh enggak? Boleh enggak? Tadi seperti buang hajat. Kalau enggak sampai menjadikan kita menahan, maka tidak apa-apa. Yang tidak dibolehkan adalah menjadikan kita menahan. Pertanyaannya, kalau seandainya ini kita mau buang hajat, sedangkan waktu sholat sudah mau habis, sebentar lagi sudah mau adzan asar, sedangkan kita belum sholat duhur, bagaimana jamaah? Apakah sholat sambil muter-muter nahan buang hajat, atau buang hajat dulu nanti sholatnya setelah semuanya kelar? Gimana Ibu? Nanti waktunya habis. Dilihat sholatnya. Kalau sholatnya adalah sholat yang bisa dijamak, duhur sama asar, maghrib sama isya. Contohnya dia mau sholat duhur ini, waktunya sudah mau asar, dia mau buang hajat, sudah buang hajat aja, karena masih ada waktu sholat asar. Sholat maghrib dia mau buang hajat ini, buang hajat aja, karena masih ada waktu sholat isya. Karena dua waktu ini dua waktu yang sama. Tapi kalau sholatnya adalah sholat apa? Subuh, sholat subuh, maka dia sholat walaupun dalam kondisi nahan buang hajat.
Kenapa? Untuk mendahulukan waktu daripada meninggalkan mendingan melanggar yang dimakruhkan daripada sampai mengeluarkan sholat itu dari waktunya. Jadi kalau sholat itu sudah dijamak, maka silahkan diundur, buang hajat dulu. Tapi kalau itu sholat subuh, maka sholatlah walaupun dalam kondisi menahan. Azan. Berikutnya kita cepat. Ila ghairi sutratin lil imam wal munfarid. Ila ghairi sutratin lil imam wal munfarid. Salat tidak menghadap ke sutroh bagi imam dan munfarid. Munfarid itu apa? Orang yang salat sendirian. Artinya kalau dia itu salat sebagai makmum, maka sutrohnya adalah sutrohnya siapa? Imam. Jadi tidak apa-apa jamaah jenengan lewat depan makmum itu tidak apa-apa. Kalau dia masih sebagai makmum. Karena imam, karena sutroh mereka adalah sutroh imam. Makanya dahulu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau naik keledai sambil lewat di hadapan orang sholat. Dan pada saat itu nggak ada yang mengingkari dari sahabat Nabi SAW, menunjukkan bahwasanya hal itu dibolehkan. Tapi ya bagi imam atau bagi orang yang sholat sendirian, maka hendaknya dia meletakkan sutroh. Sutroh itu kira-kira berapa meter jemaah? Berapa sentimeter? Ya, kalau ukuran pasti itu tidak ada. Karena kata Nabi seperti apa? Apa namanya? Kalau naik onta itu belakangnya ada apa nih jemaah? Pelananya itu, pelana betul? Pelananya itu, kan pelana kan ukurannya masing-masing jemaah. Ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi untuk ditentukan berapa sentimeter itu sulit. Maka anggaplah 30 cm. Anggaplah 30 cm atau 25 atau berapa. Ini untuk ketinggian. Untuk tebal tipisnya tidak masalah. Mau itu pakai penggaris tidak apa-apa. Mau itu pakai tembok tidak apa. Untuk tebal tipis tidak apa. Tapi untuk ketinggian sekitar segitulah. Jaraknya antara kita dengan sutroh berapa jemaah? 3 hasta. 3 hasta berarti berapa lantai jemaah? Kira-kira 3 lantai kira-kira ya. Itu jarak antara kaki kita dengan sutroh. Tapi kalau disebut dalam hadis jaraknya itu adalah yang bisa dilalui oleh anak kambing. Itu maksudnya bukan jarak antara kaki dengan sutroh, tapi jarak antara tempat sujud dengan sutroh. Jadi bisa digabungkan dua hadis itu. Hadis yang pertama 3 hasta itu maksudnya antara kaki sampai mana? Sutroh. Hadis yang kedua yang bisa dilalui oleh anak kambing itu antara tempat sujud dengan sutroh. Dan pembahasan sudah panjang sekali, kita lanjut. As-sadlu. Apa itu as-sadlu? Menjulurkan pakaian. Dan ini makruh, sama ada hadisnya Nabi SAW melarang hal tersebut. Berikutnya adalah taghtiyatul fam, menutup apa? Mulut. Nah, kenapa menutup mulut itu tidak boleh? Kenapa jemaah? Kenapa menutup mulut di dalam sholat itu tidak boleh? Kenapa? Hah? Karena dilarang. Sudah capek-capek mikir, ternyata dilarang. Ya, menutup mulut di dalam sholat itu dilarang dan hukumnya makruh. Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah melarang seseorang untuk menutup mulutnya ketika sholat. Kalau kebiasaan orang Arab zaman dahulu atau sekarang itu maknanya adalah at-talassum. Talassum adalah menutup atau menggunakan ujung imamah untuk menutup hidung dan mulut. Jadi kalau pakai imamah kemudian ujungnya digunakan untuk menutup hidung dan mulut. Ini di dalam sholat hukumnya makruh. Di dalam sholat hukumnya makruh. Dibolehkan ketika ada hajat. Kapan? Ketika menguap. Ketika menguap seorang seperti ini kan jemaah? Iya. Yang pertama ketika menguap. Yang kedua adalah ketika ada COVID
COVID apa? 19. Ini pun juga dibolehkan. Secara asal hukumnya makruh, cuma kalau ada hajat maka dibolehkan. Berikutnya, al-busaqu ilal qiblah au an yaminihi. Saya salah ngomong ya? Hah? Saya salah ngomong? Enggak ya? Enggak, tak kira salah ngomong. Al-busaqu ilal qiblah au an yaminihi. Meludah ke depan atau kanan. Kenapa? Karena ketika seorang itu sholat, dia sedang bermunajat dengan Allah, maka nggak pantas dia meludah ke depan. Kalau dia mau meludah, silakan meludah ke kiri. Jadi kan orang kalau sholat itu jamaah, ketika adzan setan tuh lari sampai terkentut-kentut. Jangan katakan, kok saya nggak dengar kentutnya Ustaz? Ini goib. Jangan tanya seperti itu. Tapi kalau sudah mulai qomat, sudah mulai mau sholat tuh setan apa? Datang gerombolan. Nah itu yang ganggu kita waktu sholat. Udkur kada, udkur kada, udkur kada. Coba ingat ini, coba ingat ini, coba ingat itu. Kuncimu kayaknya di sini, uangmu kayaknya di sini. Nah, diingatkan semua. Lagi sholat mikir, tadi saya punya uang 100.000, 50.000 buat beli pulsa, 20.000 buat ngisi bensin, 10.000 buat beli mie ayam, 20.000-nya lagi mana ya? Nah, itu dipikir terus. 20.000-nya lagi mana? Ini menjadikan seorang nggak usul. Ternyata dia nggak sengaja 20.000-nya sudah masuk kotain infak. Ya, jadi setan itu akan datang seperti itu. Maka dalam kondisi seperti itu, dia boleh meludah ke kiri sambil membaca ta'awudz, tapi jangan banyak-banyak jamaah. Kasihan di samping kita. Jadi sekadar keluar sedikit, apa namanya, Pak? Iya, air. Ini sekarang lagi ramai kan? Iya, cipratan itulah. Droplet namanya. Iya. Sekedar keluar sedikit saja, tapi di masa corona jangan. Iya. Dikit-dikit aja. Boleh ke kiri, boleh ke arah kaki, boleh. Yang berikutnya raf'ul basar ila sama, salat sambil mendangak ke atas. Ini juga makruh. Bahkan Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan haram. Selesai jamaah ya. Udah waktunya udah selesai. Sampai di sini. Ada yang salah dari saya pribadi, yang benar datang dari Allah dan Rasulnya. Allah taala dan Rasulnya belum selesai. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.